Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 10 yang berbahagia, dan saya berharap semuanya masih dalam keadaan sehat-sehat semua. Jangan lupa untuk selalu jaga jarak, cuci tangan, dan selalu bermasker jika bepergian. Baik, pada daring kedua ini saya akan menyampaikan tentang keselamatan kerja materinya adalah hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Pada daring sesi 2 ini yang akan saya sampaikan adalah keselamatan kerja di laboratorium. Peralatan umum di laboratorium, bahwa alat-alat yang ada di laboratorium kimia umumnya berbentuk gelas atau berbahan kaca yang mudah pecah jika terjatuh atau terkena benturan dengan benda keras yang lain. Contoh-contoh dari peralatan laboratorium, yang pertama adalah gelas ukur. Jadi bisa Anda lihat di situ, untuk gelas ukur itu ukurannya bermacam-macam dan fungsinya adalah untuk mengukur volume larutan yang dikehendaki jika kita ingin melakukan suatu praktikum. Contoh berikutnya tentang peralatan laboratorium adalah tabung reaksi. Kalau tabung reaksi jelas digunakan untuk mereaksikan sampel-sampel yang volumenya berukuran kecil. Ya, Anda bisa melihat gambarnya di situ. Kemudian contoh berikutnya peralatan laboratorium adalah labu ukur. Gambarnya seperti itu. Jadi labu ukur itu diantara fungsinya adalah untuk mengukur volume tertentu yang sekiranya larutan itu nanti akan dimasukkan atau direaksikan dalam labu ukur. Jadi di situ ada volumenya tertentu, ya. Kemudian yang kedua adalah labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ini diantara kegunaannya adalah bisa digunakan untuk mereaksikan beberapa larutan yang akan direaksikan. Kemudian contoh peralatan berikutnya adalah gelas kimia atau beker glass. Gambarnya sudah ada. Di situ ukurannya juga bermacam-macam untuk ukuran volumenya. Kegunaan dari beker glass diantaranya adalah untuk melarutkan bahan-bahan kimia yang berwujud padat, ya. Itu bisa dilarutkan dalam beker glass, atau mungkin digunakan untuk mereaksikan atau mencampurkan dua bahan kimia yang ingin direaksikan. Contoh berikutnya adalah pipet tetes. Pipet tetes ini gunanya adalah untuk mengambil volume larutan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu tetes demi tetes, namanya pipet tetes. Contoh peralatan kimia berikutnya adalah pipet ukur. Pipet ukur ini digunakan untuk mengambil volume yang sangat kecil ukurannya atau sangat sedikit sekali, yang sedikit lebih banyak dari pipet tetes, ya, itu namanya pipet ukur. Jadi digunakan untuk mengukur volume dalam jumlah yang kecil. Berikutnya adalah pipet volume. Fungsi dari pipet volume dan pipet ukur ini tidaklah jauh berbeda, jadi sama, hampir sama, yaitu digunakan untuk mengambil volume dalam jumlah yang sangat kecil. Berikutnya adalah kaki tiga. Kaki tiga ini biasanya dipakai untuk memanaskan atau sebagai tataan
untuk memanaskan bahan-bahan kimia, yang mana nanti biasanya di bawah kaki 3 itu ada pembakar spiritus, kemudian di atas kaki 3 itu ditumpangi kasa atau tataan, barulah nanti mungkin cawan Petri atau mungkin gelas kimia atau mungkin labu Erlenmeyer yang di atasnya yang mungkin akan dipanaskan. Bahan kimia, alat kimia berikutnya yang ada di laboratorium adalah rak tabung reaksi. Kalau rak tabung reaksi digunakan untuk menempatkan tabung-tabung reaksi supaya tidak mudah jatuh dan seterusnya. Untuk peralatan berikutnya adalah penjepit tabung reaksi. Nah, penjepit tabung reaksi ini dipakai untuk menjepit tabung reaksi manakala tabung reaksi ini di dalam atau pada saat digunakan untuk mereaksikan dibutuhkan pemanasan. Nah, ini biasanya dijepit supaya tabungnya tidak panas. Berikutnya adalah plat tetes. Plat tetes ini biasanya digunakan untuk menguji beberapa sampel dalam jumlah yang sangat kecil volumenya. Kemudian ada mortal atau lumpang porselin dan alu. Ini biasanya digunakan untuk menghaluskan atau menghancurkan bahan-bahan kimia yang mungkin dalam bentuk kristal ukurannya besar, kemudian ingin dijadikan dalam bentuk bubuk mungkin. Nah, ini perlu dibuat atau dihaluskan dengan menggunakan lumpang porselin dan alu. Kemudian kasa. Nah, ini kasa yang bawah. Kasa ini tadi yang ditumpangkan di kaki 3 tadi ya, ditumpangkan di kaki 3 untuk tataan apakah gelas kimia atau labu Erlenmeyer yang dipanaskan. Nah, itu kasa. Untuk peralatan berikutnya adalah corong pisah. Corong pisah. Ini corong pisah ini biasanya digunakan untuk memisahkan larutan yang bisa juga digunakan pada saat proses destilasi ya, memisahkan dua larutan yang berbeda titik didihnya. Nah, ini biasanya menggunakan corong pisah ini. Kemudian berikutnya adalah batang pengaduk. Kalau batang pengaduk jelas digunakan untuk mengaduk atau mengaduk ya. Kalau kita ingin melarutkan bahan yang berbentuk padat ke dalam air atau ke dalam cairan, maka supaya cepat larut maka diaduk, namanya batang pengaduk. Kemudian untuk berikutnya adalah gelas arloji. Gelas arloji ini juga sama, biasanya dipakai untuk tempat untuk mencampurkan dua zat yang kemudian barangkali perlu dipanaskan dan seterusnya. Nah, ini biasanya ditumpangkan di kasa tadi, kemudian di bawahnya ada kaki 3, kemudian ada lampu spiritus dan seterusnya. Ini gelas arloji ya. Kemudian ada lagi labu destilasi. Ini labu destilasi. Labu destilasi ini biasanya digunakan untuk tempat memisahkan larutan atau campuran yang sifatnya homogen kalau ingin dipisahkan. Misalnya saja dalam proses pembuatan minyak kayu putih. Nah, ini biasanya daun pohon kayu putih dicampur atau dimasukkan ke dalam alkohol, kemudian dipanaskan melalui proses destilasi, namanya labu destilasi. Berikutnya adalah spatula ya. Spatula ini digunakan untuk mengambil bahan-bahan kimia padat dalam botol. Kemudian buret. Ini buret ini digunakan untuk titrasi ya, titrasi itu proses penentuan konsentrasi suatu zat dengan menggunakan zat lain dengan cara diteteskan tetes demi tetes, namanya buret. Berikutnya klasifikasi umum bahan kimia ya. Secara umum bahan kimia berbahaya diklasifikasikan menjadi beberapa golongan, antara lain bahan kimia yang mudah meledak ya, ada bahan kimia tertentu yang mudah meledak. Kemudian pengoksidasi, bahan kimia yang mudah terbakar.
kemudian bahan kimia yang sifatnya korosif, kemudian bahan kimia yang bersifat beracun, berbahaya, bersifat iritasi, berbahaya bagi lingkungan, kemudian radioaktif dan sebagainya. Ya, itu klasifikasi umum bahan kimia. Nah, berikut beberapa lambang atau label bahan kimia. Jadi untuk bahan-bahan kimia itu dalam botolnya biasanya ada lambang-lambang tertentu, ya. Untuk yang paling kiri atas itu seperti gambar ledakan, itu bersifat eksplosif. Eksplosif, ya. Kemudian berikutnya nomor 2 yang geser ke kanan itu oksidator, ya. Oksidator, bersifat oksidator. Jadi mudah atau dia sebagai pengoksidasi atau ya pokoknya sifatnya oksidator, ya, gitu. Kemudian yang ketiga itu korosif. Korosif. Korosif itu merusak. Korosif itu sifatnya merusak. Jadi kalau mungkin kena pakaian, ya pakaian kita menjadi rusak, cepat rusak. Kalau kena tangan, ya karena kena tangan ya segera dicuci dengan menggunakan air yang mengalir. Kemudian berikutnya yang gambar kepala tengkorak itu ada artinya beracun. Jadi kalau ada bahan kimia yang di dalam labelnya itu ada gambar tengkorak itu sifatnya adalah racun. Kemudian kalau seperti palang merah itu adalah iritasi, ya. Kemudian lagi geser ke bawah yang F itu adalah mudah terbakar. Kemudian ya, kemudian berikutnya itu bisa sama, ya, gambar tengkorak lagi itu artinya beracun. Kemudian ada lagi yang di situ berbau dan seterusnya, ya. Itu bisa Anda lihat di keterangan di bawah gambar-gambar tersebut. Itu adalah lambang-lambang dari bahan kimia. Kemudian cara memperlakukan bahan kimia. Bahan kimia cair yang akan digunakan harus diambil sedikit demi sedikit atau diukur volumenya. Bahan kimia padat atau bubuk diambil menggunakan spatula. Tadi gambar spatula sudah saya tunjukkan. Jika menuangkan bahan kimia cair dari botol, maka peganglah botol sehingga label botol menghadap ke atas agar label botol terhindar dari tetesan cairan. Jadi kalau kita menuangkan larutan yang wujudnya cair dalam botol, maka labelnya yang kita pegang. Labelnya kita pegang, kita tutupi dengan tangan kita atau menghadap ke atas, sehingga kalau ada cairan yang sedikit menempel di label itu tidak merusak keterangan-keterangan yang ada pada label. Jika bahan kimia tidak segera dipakai, letakkan di tempat yang aman agar tidak mudah jatuh. Nah, kemudian bahan kimia yang mudah bereaksi karena pengaruh cahaya matahari disimpan dalam botol berwarna gelap. Jadi ada bahan-bahan kimia yang memang sengaja ditempatkan di botol warna gelap. Itu karena bahan kimia tersebut memang mudah bereaksi akibat kena cahaya matahari. Berikutnya, kontak langsung dengan bahan kimia harus dihindari. Gunakan sarung tangan, pakai masker jika bekerja berhubungan dengan bahan kimia yang berwujud gas. Jauhkan pembakar spiritus, korek api dengan bahan yang mudah terbakar. Setelah bekerja di laboratorium menggunakan bahan kimia, disarankan minum susu agar racun yang masuk dalam tubuh dapat dinetralkan. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh anak-anak semua kalau bekerja di laboratorium. Nah, untuk bekerja di laboratorium harus mengetahui tata tertib laboratorium. Ya, tata tertib itu bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran kegiatan dalam laboratorium. Tata tertib berisi larangan,
petunjuk dan anjuran. Berikut contoh tata tertib laboratorium. Yang pertama, siswa tidak diizinkan masuk ruang laboratorium jika tidak ada guru atau pengawas. Jadi kalau mau praktek, kalau gurunya dan atau pengawasnya belum mempersilahkan masuk ruang laboratorium, jangan masuk. Itu memang ketentuan secara umum, ya. 2. Diketahui lokasi dan penggunaan semua peralatan keselamatan di laboratorium seperti pancuran air, pencuci mata, kotak P3K, alat pemadam kebakaran, dan seterusnya. Jadi pastikan Anda tahu tempat-tempat tersebut, tujuannya apa. Kalau terjadi kecelakaan, Anda bisa segera mencari tempat tersebut untuk segera ditangani. Yang ketiga, pakailah jas laboratorium dan kacamata pelindung selama bekerja di laboratorium. Ini tujuannya kalau mungkin ada bahan kimia yang mungkin menetes atau apa, atau ya tercecer, itu tidak kena pakaian langsung, atau kalau ada bahan kimia yang terpercik, ya, tidak terkena langsung ke mata, ya. Oleh karena itu pakai kacamata pelindung. Jangan menggunakan lensa kontak ketika bekerja di laboratorium. Nah, ini jelas, ya. Tidak boleh menggunakan sepatu hak tinggi, sandal sepatu terbuka, ya. Jadi kalau bekerja di laboratorium tidak boleh menggunakan sepatu hak tinggi. Tujuannya apa? Khawatir kalau nanti berjalan ke sana ke sini pada saat mungkin mengambil bahan atau mengambil alat karena haknya tinggi, ya, bisa jadi terjatuh. Demikian juga tidak boleh menggunakan sepatu terbuka. Tujuannya apa? Kalau ada bahan kimia yang tercecer, itu tidak langsung terkena pada kulit kaki, ya, tapi kalau terbuka langsung terkena kulit kaki. Tuh. Berikutnya adalah nomor 6. Rambut yang panjang harus diikat dan dimasukkan ke dalam jas praktikum. Jadi kalau terutama yang anak-anak putri, kalau praktikum rambut yang panjang ya harus diikat, dimasukkan ke dalam jas, ya. Supaya tidak apa? Supaya tidak mengganggu kegiatan praktikum mungkin pada saat posisi menunduk dan seterusnya. 7. Bersihkan bangku dari bahan yang tidak perlu seperti buku, tas sebelum praktikum dimulai. Jadi bahan-bahan yang sekiranya tidak diperlukan dalam praktikum maka dijauhkan dari tempat praktikum. Perhatikan label bahan kimia dengan teliti dan klasifikasi bahaya yang ditampilkan pada label sebelum mengambil bahan kimia. Jadi kalau ingin mengambil bahan kimia, cermati dulu, paling tidak baca labelnya sampai beberapa kali, lambangnya itu apa. Oh, kalau itu memang sifatnya adalah beracun, ya harus hati-hati, ya. Kalau memang itu sifatnya adalah mudah terbakar juga harus hati-hati, ya. Itu dipahami pada label-label itu. Jangan mengambil bahan kimia berlebih yang berada dalam botol dan jangan mengembalikan bahan kimia sisa ke dalam botol. Jadi kalau mengambil bahan-bahan kimia itu secukupnya. Kalau misalnya kok lebih, jangan dikembalikan lagi ke tempat semula. Sudah, biarkan saja nanti dibuang di tempat pembuangan. Jadi jangan sampai sudah diambil, apalagi kalau sudah direaksikan, kemudian diambil lagi dicampurkan ke bahan semula, lah ini tidak boleh. Dilarang bersendaguro dan atau mengobrol yang tidak perlu. Jadi kalau di laboratorium itu ya bekerja, tidak boleh guyon, sendaguro. Khawatir apa? Kalau guyon nanti ada gerakan yang mungkin tidak sengaja mengenai peralatan laboratorium, akhirnya mungkin jatuh, tumpah, sehingga berbahaya. Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam laboratorium, ini cukup jelas. Jangan mencicipi bahan kimia yang berada di laboratorium. Jika ingin mencium baunya, cukup mengkibas-kibaskan uap bahan kimia ke arah hidung. Jadi tidak boleh Anda itu mencicipi bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium. Kalau mencium saja itu tidak boleh, langsung hidung kita dekatkan pada bahan kimia, tidak boleh. Harus kita dekatkan agak, ya tidak langsung lah, tidak langsung di atasnya, kemudian kita kibaskan dengan menggunakan tangan ke arah hidung kita. Itu cara membau atau mencium bahan kimia. Yang ketiga, jangan melihat bahan kimia dari atas tabung.
melainkan dari sisi samping tabung dan jangan mengarahkan mulut tabung terbuka ke arah wajah. Jadi ini jelas. Jadi kalau mau melihat bahan kimia jangan dari atas, harus dari samping, ya. Tidak boleh dari atas. Tujuannya apa? Kalau nanti mungkin itu bahan kimia mudah meledak, tiba-tiba meledak, atau mungkin bahan kimia itu beracun, mengasapnya langsung masuk ke hidung, ini cukup bahaya. Harus dari samping, ya, itu. 14. Jika terjadi kecelakaan kerja, segera laporkan kepada guru pembimbing. Jadi kalau sampai terjadi kecelakaan, segera laporan pada guru pembimbing. 15. Jika anggota tubuh atau pakaian terkena bahan kimia, segera cuci dengan air mengalir, dan jika mata terkena bahan kimia, segera cuci dengan air bersih berkali-kali sambil menunggu bantuan medis. Ini saya kira cukup jelas. Jadi kalau tangan kita atau anggota tubuh kita terkena bahan kimia cair, maka segera dicuci dengan menggunakan air yang mengalir. Buanglah bahan kimia yang telah digunakan sesuai dengan petunjuk. Jadi Bapak Ibu pengawas atau pembimbing itu mesti nanti akan mengarahkan kalau membuang bahan kimia di mana, itu mesti mengarahkan. Kita ikuti saja arahnya. Selesai praktikum, semua alat harus dicuci bersih dan dikembalikan pada tempat semula. Jadi begitu selesai praktikum, semua peralatan kita cuci, kemudian bahan-bahan kimia yang sudah tidak terpakai kita buang, ya, di tempat pembuangan sesuai dengan arahan dari pembimbing. Selalu cuci tangan sampai lengan sebelum meninggalkan laboratorium. Jadi begitu selesai praktikum, kita cari tempat untuk membersihkan tangan kita, dan kalau membersihkan tangan kita diusahakan sampai dengan lengan, ya. Artinya untuk tangan kita yang kelihatan yang itu harus kita bersihkan, ya. Sebelum meninggalkan laboratorium, pastikan jalur gas dan keran air tertutup. Jadi sebelum meninggalkan lab, mungkin ada keran yang masih terbuka atau masih mengalir, dipastikan untuk tertutup. Kalau ada jalur-jalur gas, dipastikan sudah tertutup. Kemudian jika ada yang kurang jelas, segera tanyakan kepada guru pembimbing. Jadi kalau ada hal yang kurang jelas, segera tanyakan pada guru pembimbing, ya. Nah, itulah daring yang kedua tentang keselamatan kerja di laboratorium. Dan untuk tugas KI 3-nya, yang pertama, jelaskan kegunaan atau fungsi dari alat laboratorium berikut. 1. Gelas kimia atau beker glass. 2. Labu Erlenmeyer. 3. Buret. 4. Plat tetes. 5. Pipet tetes. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan antara pipet ukur, gelas ukur, dan labu ukur. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud bahan bersifat korosif dan jelaskan bagaimana cara memperlakukannya. Yang keempat, jelaskan mengapa ada bahan kimia yang disimpan dalam botol berwarna gelap. Dan yang keenam, sebutkan beberapa peralatan atau pakaian standar yang harus dipakai ketika berada atau bekerja di laboratorium, ya. Itulah 5 tugas yang perlu Anda kerjakan, dan untuk menjawabnya Anda bisa mencari dari sumber-sumber bahan ajar, bisa dari buku-buku yang Anda miliki, atau bisa mencari penjelasan dari internet tentang berbagai macam kegunaan dari peralatan-peralatan laboratorium. Demikian untuk daring yang kedua, semoga bisa dipahami dan bisa diterapkan apabila nanti bekerja atau praktek di laboratorium. Dan sebelum saya akhiri, bagi yang tertarik untuk selalu mengikuti daring kami, bisa di like dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.